Lengkap ya. Apakah dari belakang suara saya kedengeran? Terlihat slide-nya ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Oke, siap ya menerima materi pada pelatihan kali ini. Siap. Baik, Bapak Ibu semuanya. Pada awal mula kita bertemu, saya ada tebak-tebakan untuk Bapak Ibu semua. Kue apa yang rasanya manis sekali? Saya Pak. Apa? Silakan Pak. Memang manis, tapi ada yang lebih manis lagi. Oke. Kopinan dengan bismillah. Kulihat senyumanmu saja sudah manis. Iya, seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya. Baik, di awal pertemuan izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini saya berdiri untuk Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasoihul Ibad. Bisa dipanggil dengan Mas Ibad, Ibad atau Kak Ibad juga boleh. Lahir di 25 Maret Tuban 1998. Waktu zaman-zamannya Indonesia sedang krisis ya. Terus alamat sekarang saya tinggal di rumah, masih ikut rumah mertua di daerah Kecamatan Pacet, Mojokerto. Pendidikan saya alhamdulillah sudah menempuh S1 Agroteknologi di UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian S2 alhamdulillah lanjut lagi di Ilmu Komunikasi Unitomo Surabaya juga. Selanjutnya saya berasal dari BLKK Al-Falah Pacet Mojokerto. Kemudian pengalaman saya juga sekarang mengajar di Darul Qahwah Dakwah Pasuruan. Jadi di sini Bapak Ibu, saya waktu mengajar di sini di Pasuruan dan juga sebagai editor jurnal ilmiah di Wasilatuna. Dan nomor telepon dan juga Instagram saya bisa di-follow, nanti kita follow back lagi ya. Oke. Pada pertemuan pada pelatihan hari ini, saya harap Bapak Ibu semua di ruang pelatihan kali ini diperhatikan masing-masing. Apakah yang ada kabel komputer yang tidak sejalan semestinya? Kemudian apakah dalam pembawaan kamera nanti perlu hati-hati karena kita di pelatihan multimedia harap memperhatikan dari bawa kamera, kemudian bawa tripodnya, itu alat-alat yang penting sebab kalau salah sedikit itu bisa menyebabkan kecelakaan di dunia kerja. Selanjutnya jika terjadi indikasi mau terbakar, misalkan ada percikan api, nanti Bapak Ibu semuanya bisa mengkondisikan ada alat bantu pemadam kebakarannya. Kemudian juga diperhatikan setelah selesai dari toilet bisa untuk memperhatikan lantai supaya bisa tidak licin, tetap kering. Baik Bapak Ibu semuanya, pada pelatihan kita hari ini kita semua akan menaati tata tertib yang ada di dalam kelas. Yang pertama, Bapak Ibu semua diharapkan untuk tidak merokok karena sangat mengganggu jalannya pelatihan ini. Kemudian Bapak Ibu diharapkan untuk tidak gaduh atau berbicara ke temannya masing-masing, jangan gosip ya. Nanti kalau boleh bicara kepada instruktur. Selanjutnya, dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan selama sesi training. Jadi Bapak Ibu semua bisa izin terlebih dahulu jika ada hal mendesak seperti ada telepon atau ada ingin udur untuk ke toilet. Kemudian terakhir, angkat tangan untuk bertanya jika materi yang dijelaskan ada yang bingung. Oke, Bapak Ibu semuanya. Di sini saya ada gambar untuk dilihat dan dipikirkan. Menurut Bapak Ibu semua, apa yang Anda pikirkan terkait gambar ini? Bapak Ibu bisa perhatikan di PowerPoint. Di sini ada gambar apa? Iklan, betul. Di sini advertising iklan. Kemudian ada orang naik gunung. Terus di sini yang ini video sukses. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya, nanti kita akan belajar bagaimana untuk mengidentifikasi terkait elemen-elemen yang dibuat dalam video supaya kita itu bisa sukses. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Cara-cara mengidentifikasi pembuatan video
untuk bisa menjadi sukses dalam proyek multimedia. Ini yang dari tujuan kita belajar hari ini. Di sini saya mengambil materi pelatihan pada hari ini dengan judul cara mengidentifikasi detail kebutuhan stakeholder terkait audio dan juga video. Nah, berarti batasannya hanya terkait audio sama video. Kemudian judul ini saya ambil dari KUK Pengetahuan, yakni dapat menjelaskan cara mengidentifikasi detail kebutuhan stakeholder terkait audio dan juga video. Kemudian saya ambil juga dari elemen kompetensi, yakni mengidentifikasi kebutuhan kreatif stakeholder. Dan kode unitnya, judul unitnya saya ambil dari menyusun creative brief. Jadi untuk pembuatan creative brief itu seperti apa? Baik Bapak Ibu semua, tujuan dari pelatihan ini Bapak Ibu semuanya diharapkan peserta dapat menjelaskan cara mengidentifikasi detail kebutuhan stakeholder terkait audio dan video dengan menggunakan teknik wawancara, survei, dan analisis brief kreatif, serta sesuai standar pada pembuatan brief. Jadi Bapak Ibu nanti ada teknik-tekniknya yang dipakai untuk bertemu dengan klien atau mengidentifikasi dari harapan stakeholder. Pada pelatihan hari ini, Bapak Ibu semua nanti akan membawa oleh-oleh dan ilmu yang mana Bapak Ibu dapat mengidentifikasi dengan tepat detail kebutuhan stakeholder terkait audio dan video di tempat kerja masing-masing. Jadi harapannya nanti diaplikasikan di tempat kerja masing-masing, Bapak Ibu mampu langkah awal untuk bertemu dengan stakeholder, bisa mengetahui kebutuhan yang terkait terhadap audio dan juga video stakeholder. Oke Bapak Ibu, kita sudah masuk ke materi. Yang pertama, kita ketahui dulu yang namanya pengertian dari stakeholder. Pertama, stakeholder itu bisa berupa individu atau sekelompok yang mempunyai tujuan tertentu. Kemudian, detail kebutuhan stakeholder ini itu adalah informasi yang dibutuhkan kita untuk menyusun creative brief nantinya, apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan audio serta video. Contoh-contoh elemennya nanti saya akan tampilkan di slide selanjutnya. Dan contoh stakeholder yang sering atau nantinya bisa Bapak Ibu temui di tempat kerja masing-masing. Bapak Ibu contohnya di sini ada perusahaan yang ingin membuatkan video promosi. Nah, itu contoh stakeholder yang nanti Bapak Ibu dapat hadapi di tempat kerja masing-masing. Atau ada lembaga pendidikan yang meminta konten, karena di zaman sekarang, zamannya digital, bisa mengajar lewat video saja. Nah, sekarang sangat membutuhkan sekali para guru-guru, kemudian para pengajar, sangat membutuhkan yang mana bantuan membuat video. Selanjutnya, bisa juga bekerja sama dengan pemerintah. Karena pemerintah juga sekarang dari segi kementeriannya lebih diperbanyak lagi dari kabinet yang kemarin. Ini ada studi kasus, coba bayangin. Di sini Bapak Ibu semua di kondisi dunia kerja ada bertemu dengan salah satu klien. Di sini saya memberikan contoh perusahaan yang bernama Green Teach Solution. Nah, di sini perusahaan tersebut bergerak pada bidang teknologi ramah lingkungan. Klien meminta video meningkatkan brand awareness tentang produk panel surya pintar mereka. Dari studi kasus ini, pertama yang dapat kita ambil yakni dari brandnya terlebih dahulu. Brandnya ialah Green Teach Solution. Punya tujuan atau visi dari perusahaan itu apa? Visi terkait ramah lingkungan. Berarti bisa diidentifikasi terkait, oh nanti kita itu bisa membuat videonya visualnya lebih modern. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian terkait yang ditujukan yakni produk panel surya pintar mereka. Oke, karena sudah ada jelas yakni dari produk panel surya mereka, maka nanti yang di video itu hanya produknya saja, tidak perlu sampai ke tahap perusahaannya itu seperti apa. Dan ini sangat membantu sekali untuk membuat audio dan juga video. Selanjutnya di sini adalah cara bagaimana mengidentifikasi
detail kebutuhan dari audio dan juga video yang dibutuhkan oleh stakeholder. Pertama, Bapak Ibu semua diharapkan untuk mampu menganalisis stakeholder, atau kita harus mengetahui yakni identitas terlebih dahulu, identitas yang dimiliki stakeholder. Stakeholder tersebut itu bergerak pada bidang apa, kemudian audiennya itu siapa. Jadi dilihat, oh perusahaan ini bergeraknya nanti jualannya di generasi Gen Z atau generasi milenial. Contohnya saat ini kita sudah sering menggunakan media sosial TikTok. Nah, itu audiens yang lebih banyak dilihat yakni anak-anak Gen Z, yang mana dari detail kebutuhan platform TikTok itu bisa diidentifikasi yang dibutuhkan itu hal-hal yang kreatif. Selanjutnya, cara mengidentifikasi juga bisa dengan melakukan wawancara. Wawancara ini waktu kita di tempat kerja masing-masing diharapkan Bapak Ibu melayani dengan baik. Artinya, waktu wawancara, setelah nanti ada stakeholder yang datang, Bapak Ibu semua dapat wawancara dengan face to face, tatap langsung. Dan nanti digali terlebih lagi terkait bagaimana tujuannya, kemudian harapannya. Selanjutnya nanti bisa melakukan survei. Survei di sini Bapak Ibu semua bisa terlebih dahulu mengidentifikasi terkait klien secara langsung dan menggunakan lembar survei untuk membantu pengumpulan data. Selanjutnya dari analisa brief yang ada, analisis dari portofolio yang ada terkait bagi kebutuhan kebutuhan audio dan juga videonya. Kemudian terakhir juga bisa diskusi internal antara tim produksi nanti, antara tim produksi videonya mau dibuat gaya seperti apa, dan atau bisa diskusi dengan nanti yang di syuting itu siapa, modelnya siapa, seperti itu Bapak Ibu. Terkait dari cara-cara tadi, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu atau sudah jelas? Jelas? Kalau jelas saya lanjutkan lagi terkait elemen apa saja yang nanti bisa dilakukan untuk identifikasi terhadap kliennya Bapak Ibu. Pertama, ini adalah detail-detail yang perlu diidentifikasi dari kebutuhan audio dan juga video. Pertama, cari tahu dulu teknisnya, resolusi videonya mau dibuat seperti apa, formatnya HD, 4K, atau juga durasi kontennya seberapa lama, apakah 5 menit atau 10 menit atau cuma 1 menit saja. Kemudian diidentifikasi juga dari audiennya. Audiennya itu nanti terletak di mana, apakah di kota Jakarta atau kota Surabaya, karena tiap gaya-gaya pembawaannya pasti akan berbeda. Dan juga nanti disebarkan kemana, apakah disebarkan ke media sosial atau disebarkan ke website. Nanti karena format dari bentuk videonya akan berbeda. Kalau kita lihat di media sosial Instagram, itu bentuknya berdiri atau bentuknya bisa disutingnya itu secara portrait ya, jangan landscape gitu. Kemudian dari komunikasi, pesan yang ingin disampaikan dari brandnya itu apa. Contohnya kalau kita lihat iklan dari Aqua. Aqua tersebut kan ingin mengiklankan orang yang harus fokus atau tidak fokus bisa minum Aqua. Kalau iklan Aqua bisa lihat ada orang yang tidak fokus terus dikasih minum Aqua. Itu adalah salah satu bentuk penyampaian pesan komunikasi dalam video. Kemudian waktu penyelesaiannya berapa? Deadline-nya itu berapa lama? Kemudian dari anggarannya seberapa banyak spend anggaran yang dibutuhkan, dan pihak-pihak mana saja yang terlibat. Jadi dilihat dari kliennya nanti siapa, seperti itu, dan modelnya ingin yang bagaimana itu. Di terakhir ini, jadi dengan kita mampu mengidentifikasi, maka kita akan mempunyai manfaat langsung kepada stakeholder. Pertama, kualitas proyek yang akan kita pegang nanti akan lebih baik lagi. Kemudian dari segi efisiensi serta anggaran, Bapak Ibu semua tidak secara nanti ngoyo istilahnya kalau orang Jawa. Jadi istilahnya bisa secara fleksibel pengerjaannya karena minim revisi, karena sudah mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di pembuatan video. Stakeholder yang puas, nanti Bapak Ibu semua bisa mendapatkan bintang 5 dan bisa diulangi lagi ke stakeholder-stakeholder lainnya.
Komunikasi juga lebih efektif sebab pesan dan tujuan maksud dari stakeholder tersebut dapat tersampaikan ke Bapak Ibu semua. Baik, dari materi tersebut terkait bagaimana cara-cara mengidentifikasi, Bapak Ibu semua, apakah ada yang perlu ditanyakan? Karena setelah ini kita sudah masuk kesimpulan. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait bagaimana cara mengidentifikasi, terus kemudian sudah tahu manfaatnya? Tidak ada Bapak Ibu? Silakan Bapak Erwin. Manfaatnya yang pasti bukan yang pasti ya, paling tidak manfaatnya kita bisa membuat proyeknya lebih baik lagi, dan nantinya dengan kita bisa mengetahui identifikasi, maka elemen-elemen yang dibutuhkan tersebut itu bisa tersusun secara rapi. Jadi waktu pengerjaannya kita bisa cepat tahu bentuk visualnya seperti apa, pesan yang ingin disampaikan seperti apa. Bagaimana Bapak Erwin? Wah, terima kasih Bapak Erwin atas pertanyaannya. Contoh dari creative brief yang bagus gimana, Pak? Untuk contoh kreatif brief yang bagus, karena kita bentuknya durasi di sini, Pak, maka perlu pelatihan selanjutnya, Pak. Siap, Pak. Baik, di sini karena kita sudah di akhir penghujung pelatihan, di sini dapat kita simpulkan bahwa Bapak Ibu semua setelah kita bahas tadi, Bapak Ibu semua dapat menjelaskan cara mengidentifikasi detail kebutuhan terkait audio dan juga video. Berarti caranya tadi bisa wawancara, kemudian survei, kemudian juga analisis brief, dan juga nanti juga bisa melakukan detail-detail yang lainnya, begitu. Nah, Bapak Ibu semua, kita sudah di penghujung materi, dan sekarang saatnya Bapak Ibu semua bisa aplikasi dari materi tadi. Sekarang saya izin bertanya ke Bapak Ibu semua. Silakan yang ingin menjawab. 1. Sebutkan 2 cara untuk mengidentifikasi kebutuhan stakeholder terkait audio dan video. Silakan yang ingin menjawab. Siap, Bapak? Ada analisis, ada wawancara, Pak. Analisis, wawancara, baik. Ada lagi? Atau nomor 2, sebutkan 2 elemen detail kebutuhan stakeholder terkait audio dan juga video. Siap, dari Ibu? Kebutuhan teknis, terus estetika dan kreatif. Kebutuhan teknis, estetika dan kreatif. Baik. Dari jawaban tadi sudah betul dan perlu ditambahkan atau terkait elemen detailnya, nanti juga bisa teknisnya seperti apa, estetika, dan juga bagaimana komunikasi yang ingin disampaikan, dan juga detail-detail lainnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke bagian evaluasi ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya ada soal yang nantinya Bapak Ibu semua bisa mengerjakan untuk evaluasi dan pemahaman materi kita. Silakan Bapak Ibu nanti diedarkan di teman-temannya masing-masing. Saya berikan waktu 1 menit cukup ya Bapak Ibu, atau 2 menit untuk menjawab dari soal evaluasi. Siap, saya tunggu Pak. Silakan dikerjakan terlebih dahulu soal evaluasi. Sudah? Baik. Saya izin kembalikan lagi ya Pak. Saya terima. Oke. Nah, saat ini kita akan mengoreksi evaluasi dari Bapak Ibu semuanya. Wah, dari saya lihat ini pengerjaannya dari Bapak Erwin. Wah, betul sekali Pak. Ya, siap. Terus Pak Umam juga sudah betul ya Pak. Dan lanjut lagi nanti pembelajarannya, karena kita ada tugas tambahan untuk Bapak Ibu semua di pertemuan selanjutnya untuk memahami materi. Tugas tambahan di sini dikumpulkan nanti di WA Group 2 hari setelah pelatihan hari ini. Tugasnya ialah bagaimana cara mengembangkan hasil penyampaian kreatif konsep dari stakeholder sesuai kebutuhannya. Bagaimana cara mengembangkannya. Dari tugas tambahan ada yang ditanyakan? Cukup ya? Baik. Oke,
Terima kasih perhatiannya Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu semua sudah antusias mengikuti pelatihan pada hari ini. Saya tutup dengan sebuah pantun yang saya bikin. Naik sepeda membawa gula Jawa. Gula Jawa dibawa ke Surabaya. Tidak ada salahnya terus mencoba. Dengan terus mencoba kamu akan berjaya. Maju terus saudaraku. Salam dari saya, Mas Ibad. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih ya sudah menghadiri dari pelatihan hari ini. Sebelum kita akhiri pelatihan hari ini, alangkah baiknya silahkan Bapak Ibu untuk berdoa sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa barang bawaannya, kemudian kabel-kabelnya dicek. Saya akhiri. Allahumma fiqh lawang mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Ya, bagus, Pak. Tinggal nanti setelannya. Siapa? Ketika tadi saya tanya, wah nanti ada pelatihan berikutnya. Nah gitu. Jadi ketika ditanya, Bat, modelnya, ketika ditanya gitu, nah itu bagus nih. Tapi nanti kita coba ya di selanjutnya nih Pak materinya. Gitu. Jangan, wah karena waktu, wah udah kelar udah. Bingung jawab. Ya. Jadi bahasannya adalah ketika ada yang bertanya atau di luar directnya kita, jadi pasti kita menjawabnya gitu. Wah bagus ini pertanyaannya. Nanti kita selesaikan setelah evaluasi ya. Selesaikan setelah evaluasi. Gitu modelnya. Jadi nggak kelihatan bahwasanya kita buru-buru juga. Padahal buru-buru kan? Iya. Iya. Besok kan nggak boleh ngeliat ini, Bat. Iya, Pak. Besok nggak boleh lihat waktu. Nggak boleh. Asesor pasti nggak kasih. Gitu ya. Pasti nggak kasih tuh. Bahaya. Dah, tadi. Coba ke tujuan, Bat. Bentar. Buka tujuan. Nah, perhatikan caranya mencapai tujuan. Saat tujuan, gini nyampainya. Tujuan pelatihan ini setelah selesai mengikuti pelatihan ini peserta, teman-teman kita menentukan tujuan memakai ranahnya ABCD, audience, behavior, condition, degree. Nah, jadi pada audience adalah peserta pelatihan dapat. Behaviornya adalah menjelaskan cara mengidentifikasi detail kebutuhan stakeholder terkait audio dan video. Jadi behaviornya adalah apa yang dikerjakan. Kondisinya adalah dengan menggunakan teknik wawancara, survei, dan analisis brief, kreatif, serta nah di sini. Degree-nya adalah standar yang dipakai adalah sesuai standar dan prosedur penyusunan kreatif brief yang efektif dan profesional. Gitu. BCD. Di ABCD. Jadi cara nyampain tambahannya begitu nanti. Jadi biar kenapa? Biar si asesor, wah ngerti dia menentukan tujuan. Nanti ketika saat